Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas soal-soal UTBK, khususnya untuk materi laju reaksi. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Soal nomor 23 SBMPTN tahun 2014 diberikan data percobaan dari reaksi percobaannya dua kali, ada percobaan satu dan kedua, diketahui konsentrasi NO2 awal dan laju reaksinya masing-masing. Harga tetapan laju reaksi atau K dari berdasarkan data pada tabel tersebut. Kita akan mencari tetapan laju reaksinya. Kalau kita mau mencari tetapan laju reaksi, berarti kita harus tahu dulu berapa nilai order reaksinya. Order reaksi kita gunakan perbandingan percobaan 1 dan percobaan 2. Kita ingat ya, rumus laju reaksi V sama dengan K dikali konsentrasi NO dipangkatkan dengan X atau order reaksinya. Karena di sini Z-nya cuma 1, jadi kita bandingkan hanya yang satunya saja ya. Oke, laju yang kedua ada 28 kali 10 pangkat negatif 5. 28 kali 10 pangkat negatif 5 sama dengan K dikali konsentrasi NO2 yang kedua 0,02 pangkat X dibagi V1 nya 7,1 kali 10 pangkat negatif 5, ini 5 ya, K kali konsentrasinya 0,01 pangkat X. Oke, kita sederhanakan. 28 dibagi 7,1, ini 3,9 sekian ya, kita bulatin saja 4. Jadi 4 sama dengan K-nya kita coret saja 0,01. Kebalik ini ya, harusnya 0,2 tadi ya. 0,02 dibagi 0,01 ya 2 pangkat X. Nah, berapa X-nya? 4 ini kan bisa kita jadikan 2 pangkat 2. Ya, kita singkat sifat eksponen, berarti ini sama dengan 2 pangkat X. Jadi, X-nya sama dengan 2. Oke, kita udah dapat ordernya, ternyata ordernya 2. Mau mencari berapa nilai K-nya, kita ambil salah satu percobaan, bisa percobaan 1 atau percobaan 2. Kemudian kita substitusikan X-nya dan K-nya kita cari. Oke, saya ambil yang percobaan 1 saja. V1 7,1 kali 10 pangkat negatif 5. Oke, kita ganti 7,1 kali 10 pangkat negatif 5. Tulis satuannya ya, karena di sini ada pilihan satuannya juga. Molar per sekon atau molar min 1 ya, molar min 1. Sama dengan K yang dicari. Konsentrasi NO-nya 0,01 kita ubah saja jadi 10 pangkat negatif 2 ya. 10 pangkat negatif 2 molar dikuadratkan. Nah, 7,1 tetap 10 pangkat min 2 dikuadratkan jadi 10 pangkat negatif 4. Oke, molaritas bisa kita coret ya, satunya di sini ada molaritas 1. Di sini tinggal sisa 1 ya, kita coret duanya. Nah, 7,1 kali 10 pangkat negatif 5 dibagi 10 pangkat negatif 4, itulah nilai K-nya. 7,1 kali 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 4 naik ke atas jadi positif, jadi 7,1 kali 10 pangkat negatif 1. Atau kita sesuaikan yang ada di pilihan, 7,1 kali 10 pangkat min 1 ini 0,71. 0,71 molar ini bisa dipecah menjadi mol per liter, sehingga liternya naik ke atas, molnya nanti pangkat min 1. Jadi satuannya 0,71 liter mol min 1, karena molnya di bawah ya, dikali sekon min 1. Oke, inilah nilai K-nya. Oke, ada ya jawabannya yang D. Baik, sampai di sini bisa difahami ya? Bisa, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 24, data laju penguraian asetaldehida disajikan pada tabel berikut.
Untuk konsentrasi awal asetaldehidnya 1 kali 10 pangkat negatif 2 mol liter min 1, maka laju reaksinya berapa? Nah, untuk soal nomor 24 mau mencari laju reaksinya ketika konsentrasinya 10 pangkat min 2. Artinya kita harus tahu dulu berapa nilai order reaksinya, berapa nilai K-nya, baru kita substitusikan ke persamaan laju dengan konsentrasinya 1 kali 10 pangkat min 2. Untuk mencari laju, saya akan gunakan perbandingan percobaan 1 dan percobaan 2. Ini saya langsung saja masukin ke persamaannya. Ingat ya, persamaan laju itu V sama dengan K dikali konsentrasi dipangkatkan dengan X. Nah, kita bandingkan percobaan 3 dengan percobaan 1. Saya langsung ambil nilai R-nya saja. Ini kan 10 pangkat min 4 ya. Min 4 sama min 4 langsung kita coret saja, berarti tinggal kita bandingkan. 6 dibagi 1,2. Jadi 6 dibagi 1,2 sama dengan konsentrasi dari asetaldehidnya 7,5 per 1,5 dipangkatkan dengan X. 6 dibagi 1,25, 7,5 dibagi 1,5, 5 juga. Jadi ini 5 pangkat X, sehingga kita dapat X-nya sama dengan 1. Nah, jadi dapat ordernya 1 ya. Kita masukkan ke persamaan 1 untuk mencari nilai K-nya. Jadi V1 sama dengan K dikali konsentrasi dari asetaldehid CH3COH pangkat 1 ya. V-nya 1,2, kita ganti 1,2 kali 10 pangkat negatif 4. K-nya yang dicari, konsentrasinya 1,5 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, jadi berapa K-nya? K-nya 1,2 kali 10 min 4 dibagi 1,5 kali 10 pangkat negatif 3. 1,2 dibagi 1,5, ini kita sederhanain aja, 4/5 ya. Sama-sama kita bagi 3. 12 bagi 3, 4. 4, kemudian 15 bagi 3, 5. Nah, ini 10 min 3 naik ke atas jadi positif, dikali 10 min 1, min 4, jadi 10 pangkat negatif 1. Oke, sederhanakan lagi. 4 dibagi 5 itu 0,8. Nah, jadi hasil K-nya 8 kali 10 pangkat negatif 2. Oke, dapat nilai K-nya. Yang ditanya di soal berapa laju ketika konsentrasinya 1 kali 10 pangkat negatif 2. Kita masuk ke persamaan laju lagi. Karena ordernya 1, berarti kita nggak usah ditulis saja. K-nya sudah ada. 8 kali 10 pangkat negatif 2 dikali konsentrasi CH3COH yang diminta 1 kali 10 pangkat negatif 2, atau kita ambil 10 pangkat negatif 2 nya saja, sehingga dapat lajunya V sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 4 molar mol liter min 1 sekon min 1. Oke, ada nggak jawabannya? 8 kali 10 pangkat negatif 4. Ada, jawabannya yang C. Nah, untuk soal nomor 24 lebih agak panjang dari 23 tahapnya ya. Jadi kita harus nyari laju, kemudian masuk ke sesuai pertanyaannya lagi yang diminta itu laju ketika konsentrasinya 10 pangkat min 2. Oke, bisa difahami untuk soal nomor 24? Bisa. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 25. Soal nomor 25 pada tabel berikut merupakan hasil eksperimen untuk mempelajari laju reaksi. Ada tekanan parsial H2, tekanan parsial C2H4, dan laju reaksi relatifnya. Nilai X dalam tabel tersebut. X-nya kita akan mencari tekanan parsial dari C2H4. Oke, untuk mencari tekanan parsial C2H4, artinya kita harus tahu dulu memang laju reaksi, order reaksi dari masing-masing senyawa H2 dan C2H4. Mencari order reaksinya tetap sama, kita gunakan perbandingan laju. Laju yang pertama berbanding laju yang kedua. Oke, kita ambil bandingkan percobaan yang pertama dengan percobaan yang kedua ya. Ini
ini agak sedikit beda ya gambar grafiknya, ini laju, berarti sini laju semua. Nilai lajunya ya. Oke, sekarang coba kita cari dulu berapa nilai orde dari C2H4 dan H2. Caranya carilah salah satu konsentrasi yang sama. Oke, kita bandingkan percobaan 1 dan 2. V1 ini ada 1. Kita buat langsung aja ya, 1 per V yang keduanya 0,25 sama dengan, nah karena di sini konsentrasi H2 dan C2H4-nya sama, bagian yang 100 nih loh. Ini ada 100 sama 100, langsung saya coret saja, nggak usah kita masukin ke persamaan biar nggak terlalu panjang jalan kita. Jadi di sini kita sisakan 100 dengan 25 ya. Nah, 100 per 25 kita jadikan pangkat X. 100 per 25 pangkat X, karena X-nya yang kita cari atau ordenya ya. Oke, sederhanakan. 1 dibagi 0,25 sama dengan 4. 100 dibagi 0,25 sama dengan 4 juga. Jadi 4 pangkat X. Oke, dapat nilai X. Jadi X sama dengan 1. Nah, dapat orde terhadap X-nya. Sekarang kita cari orde Y. Ini bukan X yang ini ya. Oke, biar nggak bingung kita ganti saja variabelnya. Karena kan di sini nih ada X juga nih, takutnya bingung nanti. Ini maksudnya orde bisa M sama N. Kita ganti aja ini M. Selanjutnya kita akan mencari orde terhadap N-nya. Kita bandingkan V1 dengan V3. V1 berbanding V3. Nah, berapa nilai V1-nya? Kita lihat di sini 1 ya. Oke, kalau untuk tekanan C2H4-nya, ini ada yang sama, 1 sama 3-nya, boleh kita langsung coret ya, ini 100 juga nih. Ini juga 100, berarti langsung kita sederhanakan. Tinggal tekanan parsial H2. H2-nya di sini ada 100 dengan 50. Jadi kita buat di sini 100 per 50 pangkat N. 1 per 0,5 sama dengan 2. 100 dibagi 50 juga 2, jadi ini 2 pangkat N. Nah, dapatlah nilai N-nya 1 ya. Oke, kita dapat N-nya 1. Oke, sekarang kita udah dapat masing-masing orde terhadap H2 dan C2H4. Selanjutnya kita masuk ke yang ditanya, tekanan parsial dari C2H4. Kita boleh gunakan percobaan, bisa pakai percobaan 3 dan 4. 3 dan 4. Jadi langsung kita bandingin aja. Oke. Percobaan 3 dan 4 di sini konsentrasi tekanannya. Tekanan yang ketiga tetap sama rumusnya ya, V3 dengan V4. Oke, V3-nya berapa di sini? V3-nya 0,5, lajunya ya. 0,5 dibagi V4-nya 0,125. 0,125 sama dengan 50 per 25, tekanan parsial dari H2 ya, 50 per 25 pangkat orde kita tadi, M-nya sama dengan 1, berarti ini pangkat 1, nggak usah kita tulis, dikali konsentrasi yang keduanya tadi 25 per X. Nah, X inilah yang akan kita cari nanti, per X pangkat 1 juga, karena kita dapat ordenya 1 yang untuk N-nya tadi. 0,5 per 0,125 sama dengan 4. Kita ganti di sini 4 sama dengan 50 per 25, 2 pangkat 1 tadi ya, tinggal kita kaliin, ini 25 per X. 25 per X kita kali silang, berarti 25 per X sama dengan 4 per 2. 4 per 2 sama dengan 2. 2 per 5 per X. 25 per X maksudnya, tinggal kita kali silang. Jadi X sama dengan 25 bagi 2. Oke, sebentar sedikit saya koreksi. Di sini tadi ada konsentrasi yang keduanya. Ini kan perbandingannya 100 dengan X.
bukan 25 ya, salah, ini kita ganti, bukan 25 per X tapi 100 per X. Kita perbaikin dulu ini ya, 100 ya. Oke, jadi ngerti ya dimana salahnya tadi. Ini kita salah masukin angkanya. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Oke, ternyata nilai X nya sama dengan 50 ATM. Jadi jawabannya yang D. Oke, bisa sampai di sini? Bisa. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 26, penguraian hidrogen peroksida H2O2 dalam air terjadi sesuai reaksi 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2. Dari 100 ml, nah ini ada 100 ml H2O2, pada saat tertentu teramati laju pembentukan gas O2. O2 ini sebesar 4,88 ml per sekon. Pada kondisi tertentu, 1 mol gas N2 adalah 24,2 liter. Pada saat yang sama, laju penguraian H2O2. Berarti kita akan mencari laju H2O2. Nah, untuk mencari laju H2O2, berarti kita harus tahu dulu molnya. Karena di sini ada satuan lajunya molar per sekon. Molar per sekon itu artinya harus ada mol per liter. Kita lihat di sini. Mencari mol H2O2 bisa kita gunakan perbandingan dengan oksigen, karena dalam bersama reaksi ada oksigennya. Nah, karena dia ada oksigen, artinya kita harus tahu dulu berapa nilai mol oksigen. Mol oksigen ini bisa kita gunakan perbandingan dua gas dengan gas nitrogen. NO2 per VO2 sama dengan NN2 per VN2. Mol O2 yang akan kita cari, tetap kita tulis mol O2 dibagi volume O2-nya 4,88 ml per detik kan, berarti kita ambil 488-nya saja, 4,88 ml. Mol N2 sama dengan 1 mol per volume dari N2 24,2 liter, berarti ubah ke mililiter. Dari liter ke mili berarti turun 3, kita kali 1000. Jadi ini 24,2 atau 242 aja kita ganti ya. 242 kali 10 pangkat 2, karena udah kita kaliin min satunya tadi. Oke, tinggal kita kali silang. Jadi mol O2 sama dengan 4,88 ini saya ubah saja jadi 488 kali 10 pangkat negatif 2 dibagi 242 kali 10 pangkat 2, naik ke atas jadi negatif nanti ya. 488 dibagi 242 kita bagi sama dengan 2, berarti mol O2 nya sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4. Kita cari mol dari 2H2, kita gunakan persamaan dari reaksi tadi, 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2. Ini perbandingan koefisien lagi ya. Oke. Volume dari mol dari O2 tadi sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, jadi berapa mol dari H2O2? Perbandingan koefisien 2 per 1 dikali 10, 2 kali 10 pangkat negatif 4. 2 kali 10 pangkat negatif 4. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 10 min 4. Yang kita butuhkan molaritasnya atau konsentrasi dari H2O2. Konsentrasi dari H2O2 sama dengan mol dibagi dengan volume. Tapi volumenya ini harus satuannya liter. Nah, berapa nilai mol yang kita dapat? Molnya 4 kali 10 pangkat negatif 4. Volumenya tadi di soal 100 ml, kita ubah ke liter, kita bagi 1000. 100 bagi 1000 0,1 atau 10 pangkat negatif 1, naik ke atas jadi 4 kali 10 pangkat negatif 3 molar. Nah, dapat nih molaritas. Yang ditanya laju. Laju rumusnya sama dengan perubahan konsentrasi dari H2O2 per satuan waktu atau delta T. Nah, karena kayaknya waktunya ini per detik ya, per 1 detik. Jadi 4 kali 10 min 3 dibagi 1. Nah, dapat nih soalnya jawabannya. Jadi 4 kali 10 pangkat min 3
molar per sekon atau per detik. Oke, ada nggak jawabannya? 4 kali 10 pangkat negatif 3. Ada yang C. Oke, paham ya sampai di sini? Paham. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 27, reaksi dekomposisi NO2 berikut merupakan reaksi elementer. Jika pada awal reaksi, NO-nya 0,01 molar dan laju reaksinya 5 kali 10 pangkat min 4 molar per detik. Maka pada saat NO2 terurai 90%, laju reaksi akan menjadi berapa katanya. Oke, sekarang kita lihat. Kita cari dulu berapa sih yang terurai setelah 90%. Nah, 90% itu artinya 90% dari awal konsentrasi NO2 tadi 0,01. Jadi konsentrasi NO-nya, oke, kita jawab di samping aja ya. Jawab. Konsentrasi NO2 yang terurai 90%, artinya 90 per 100 dari 0,01. 0,01 sama dengan 0,09. Kita lihat berapa yang tersisa setelah dia 0,09. Jadi dari reaksi 2NO2 menjadi NO ditambah O2. Oke, kita cari mula-mula bereaksi sisanya setelah terurai 90%. Mula-mulanya tadi 0,01. Kita kurangkan dengan 0,009. 0,01 dikurang 0,09 sama dengan 0,001. Oke, inilah yang akan kita cari. Berapa ya lajunya, katanya 0,001 pada saat setelah 90% terurai. Nah, mencari lajunya berarti kita harus tahu dulu harus tahu dulu berapa nilai K-nya. Dari persamaan laju V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat, ordenya ada ya, sudah kita lihat dari persamaan reaksi di sini pangkat 2 ya. Kita kali orde NO2 pangkat 2. Nah, lajunya tadi sudah dikasih tahu 5,4 kali 10 pangkat min 4. 5,4 kali 10 pangkat negatif 4 sama dengan K dikali konsentrasi awalnya tadi 0,01 atau kita anggap 10 min 2 saja dikuadratkan. Oke, nanti dapat nilai K-nya. Jadi kita dapat K sama dengan 5,4 kali 10 pangkat min 4 dibagi 10 min 2 dikuadratkan jadi 10 pangkat negatif 4. Nah, dapatlah K-nya sama dengan 5,4. Oke, sekarang kita masukin ke persamaan lajunya tadi. Jadi V sama dengan K-nya 5,4, kita ganti 5,4 ya. 5,4 dikali konsentrasi NO setelah 20% tadi 10 pangkat negatif 3 dikuadratkan. Nah, udah dapat V-nya. Jadi V-nya sama dengan 5,4 kali 10 pangkat negatif 6. Min 3 dikuadratkan min 6 kan, molar per sekon. Oke, ada nggak jawabannya? 5,4 kali 10 pangkat negatif 6. Ada ya? Yang D. Oke, bisa difahami soal nomor 27? Bisa. Kita lanjut soal berikutnya. Dalam wadah tertutup, penguraian sulfur diklorida menurut reaksi berikut mempunyai laju R sama dengan K dikali konsentrasi SO2Cl2. Pernyataan yang benar untuk reaksi tersebut. Dari persamaan reaksi kita bisa lihat di sini posisi SO2Cl2 di sebelah kiri disebut dengan reaktan. Reaktan ini awalnya utuh, lama-kelamaan akan habis bereaksi, dan di sebelah kanan ini ada produk. Lama-kelamaan dia akan semakin bertambah yang awalnya 0. Kita lihat dari pernyataan yang pertama, coba kita cek. Laju reaksi akan semakin cepat selama reaksi berlangsung.
Salah ya, karena laju reaksi awalnya SO2 Cl2 tadi awalnya utuh, awalnya utuh. Ketika masih utuh itu pada saat dia mau mulai bereaksi itu sangat cepat, ketika semakin sedikit maka lajunya juga akan semakin lambat. Berarti yang A salah. Kemudian yang B, kita lihat pernyataan yang B, laju reaksi menjadi lebih cepat jika volume wadah diperbesar. Kalau volumenya diperbesar, salah juga ya, karena semakin besar volumenya, maka laju reaksinya semakin lambat karena konsentrasi SO2Cl2-nya. Kita lihat yang C. Yang C, konsentrasi SO2 akan bertambah dengan laju sebesar R. Oke, yang C benar. Karena kondisi SO2-nya berada di produk ini, dia akan semakin bertambah banyak. Awalnya nggak ada, dia akan semakin bertambah. Sama seperti Cl2 juga, dia akan semakin bertambah. Jadi jawabannya yang C. Oke, ngerti ya untuk nomor 28. Yang D, coba kita cek lagi sekalian yang D. Konsentrasi SO2Cl2 akan bertambah. Salah, karena posisi SOCl2-nya di kiri, seharusnya berkurang. Satuan konstanta laju reaksi K sama dengan molar min 1 per sekon min 1. Salah juga ya, seharusnya konsentrasi satuan K-nya itu hanya sekon min 1. Kita lihat dari persamaan lajunya tadi. Oke, ini kita buktiin aja. Karena kan lajunya tadi dari persamaan V sama dengan K dikali konsentrasi SO2Cl2. Konsentrasi ini satuannya molar. Kalau untuk laju itu rumus satuannya itu biasanya molar per sekon, sama dengan K, satuan ini tadi molaritas. Nah, molaritasnya kan tinggal kita coret nih. Berarti K-nya dapat sekon min 1. Jadi salah juga, seharusnya sekon min 1. Jadi untuk K itu kita sesuaikan dengan persamaan laju kita. Oke ya. Bisa difahami untuk laju reaksi part yang kelima. Semoga video pembahasan ini bisa bermanfaat, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.